Gadis itu dipaksa minum ramuan kuning. Kemudian dia menyusut menjadi lebih kecil dari tikus. Pria itu meraihnya. Jatuhkan dia ke dalam teko. Saat dia tersenyum jahat, teman-teman di sekitarnya semua menggigil ketakutan. Pelayan itu membawa seekor anjing hitam besar. Meskipun dia bisa mencium aroma gadis itu, dia tidak dapat menemukannya. Setelah pelayan tentara pergi, tukang ledeng gila itu membuka tutup teko, menarik rok Alice sedikit demi sedikit, buat gaun mini dan masukkan ke dalam teko. Tak disangka, ukuran mobil ini sangat cocok untuk orang-orang. Jangan berpikir Alice adalah gadis yang lemah. Dia adalah pembunuh naga dalam ramalan. Namun dengan syarat harus ditemukan. Pedang itu mematikan. Pembuat topi belum selesai berbicara. Pelayan militer telah memimpin kavaleri untuk mengejar. Pembenci melepas topinya. Beritahu Alice untuk memegang topi dan tidak melepaskannya. Hatter melemparkannya dengan keras. Topi yang membawa Alice terbang lebih dari 2000 meter. Dan Alice terselamatkan. Hanya bisa melihat pembuat topi ditangkap. Ketika dia tidak tahu caranya, anjing pelayan telah menemukannya. Ternyata itu sebenarnya sekutu perlawanan. Itu untuk menyelamatkan Alice di saat yang genting. Target mereka adalah Kastil Ratu Merah. Hound berlari kencang di padang pasir. Tidak lama kemudian Kastil Ratu Merah sudah dekat. Tetapi untuk masuk, Anda harus menyeberangi parit yang menakutkan. Kepala yang membatu ini semuanya adalah Ratu Anti Merah. Dia menyelinap melalui celah di dinding batu. Pergi ke taman belakang kastil. Adegan di depan Alice segera membuat terpana. Dia melihat Ratu Merah menggunakan hewan kecil karma sebagai mainan. Saat menyelamatkan landak kecil, kelinci yang datang untuk mengambil bola menemukannya. Hewan-hewan di sini menderita penindasan untuk waktu yang lama. Setelah mengetahui Alice datang ke sini untuk berurusan dengan Ratu Merah, kelinci segera memberinya sepotong besar kue. Tapi karena Alice makan terlalu banyak, tubuhnya tumbuh tak terkendali. Pada akhirnya, dia berubah menjadi raksasa. Ratu Merah yang tidak mengenal Alice mengira dia adalah utusan yang dikirim oleh negara raksasa. Mungkin otakku terlalu besar. Jadi Ratu Merah sangat menyukai barang-barang besar. Undang Alice ke istananya sebagai tamu. Dan tunjukkan padanya si kembar. Juga mainan baru yang baru saja ditangkap Ratu Merah. Datang malam berkat bimbingan kelinci. Alice telah menemukan keberadaan pedang mematikan itu. Ternyata pedang itu dijaga oleh binatang panah. Untungnya sebelum dia tiba, tikus itu memberinya pandangan. Dia mengembalikan matanya seperti yang diharapkan. Setelah mendapatkan kembali miliknya, itu tidak menyulitkan Alice. Tetapi untuk meletakkan pedangnya di tempat tidur, dia harus menggantungkan kunci di leher Alice. Dan ragu-ragu untuk meletakkan kuncinya. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga membantu menyembuhkan luka. Dia mendapatkan pedang mematikan yang baru saja muncul. Dia dikelilingi oleh kavaleri Ratu Merah. Pada saat ini raungan terdengar. Muncul. Itu membuat Alice melarikan diri dari pengepungan kavaleri. Gunakan kecepatan 180 mil. Cepat lari ke istana Ratu Putih. Setelah Alice memberikan pedang itu kepada Ratu Putih, pedang dan baju besi sekarang tersedia. Alice juga secara resmi menjadi pembunuh naga dalam ramalan. Ratu Putih dari kavaleri seluruh negara memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan saudara perempuanmu, Ratu Merah. Apakah kamu berani meminum sup yang dimasak dengan air liur si cantik? Dia meludahkan seteguk air liurnya yang berusia 82 tahun ke dalam sup. Lalu berikan pada gadis di depannya untuk menyesapnya. Tanpa diduga, tubuhnya yang besar segera menyusut. Dia dengan cepat menutupi roknya. Dan kembali ke ukuran normal. Di sisi lain, Ratu Merah yang perkasa memimpin 100.000 penunggang kuda. Pesan yang sama pergi ke medan perang. Ratu Putih di sini juga mengirim semua kavaleri. Dan bawa Alice si pembunuh naga bersamanya. Memutuskan untuk bertarung dalam pertandingan hidup dan mati. Kedua belah pihak telah tiba di medan perang papan catur. Ratu Merah duduk di kereta merah yang sangat megah. Dan Ratu Putih mengendarai kuda perang dengan anggun. Tapi sebelum perang habis-habisan, ada aturan yang harus dipatuhi. Artinya, masing-masing pihak harus mengirimkan hero untuk bertarung sendiri terlebih dahulu. Ratu Merah menoleh dan berteriak. Dia mengirim naga yang dia angkat. Dan Ratu Putih yang mengirim Alice mendapatkan pedang mematikan itu. Sebenarnya, lawannya yang sebenarnya adalah pedang mematikan di tangan Alice. Tiba-tiba menjadi sangat ganas.
Dia melihat Alice dengan lemah dan menjulurkan lidahnya untuk memprovokasi dia. Alice mengangkat tangannya dan memotongnya. Juga tak terduga, gadis yang begitu cantik, namun begitu kejam, artinya, tidak lagi menahan diri. Ini melepaskan serangan guntur terkuat, lalu lempar Alice sejauh 10 meter hanya dengan satu cakar. Saat hendak memberikan pukulan fatal, tukang ledeng di belakangnya menikamnya sekali. Serangan diam-diam dari tukang kayu melanggar aturan di medan perang. 10.000 pasukan kavaleri dari kedua belah pihak segera bergegas ke medan perang. Si kembar bekerja sama dengan sangat baik, dan tikus mengendarai anjing pemburu. Hadapi dengan berani burung raksasa yang dikirim oleh Ratu Merah. Serangannya menyebabkan burung raksasa Ratu Merah mati. Dia mengambil pedang dan memancingnya ke sisi tebing. Di sini ada menara batu yang hancur, yang berkat gerakannya yang fleksibel, berlari ke puncak menara. Ketika menyerang, dia mengambil keuntungan dari tidak menyadarinya, melompat tepat di lehernya, lalu menggunakan kekuatan nagaku untuk menggelengkan kepalanya. Alice melompat, kedua tangannya yang memegang pedang memotong kepalanya dan memenggalnya. Ratu Merah tanpa naga juga kehilangan kekuasaannya. Semua penunggang kuda tidak lagi mendengarkan perintahnya. Mereka semua menyerahkan senjata mereka. Mahkota penguasa juga ada di kepala Ratu Putih. Aturan brutal Ratu Merah juga benar-benar mengakhiri kata itu. Tukang ledeng dengan gembira menari sebuah lagu. Alice menyelesaikan misi pembunuhan naganya. Ini juga waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman di sini. Ratu Putih mengambil vas kecil. Dapatkan beberapa darah ungu dari naga. Untungnya kali ini dia tidak meludah. Alice menerimanya dan meminum semuanya. Kemudian dia keluar dari lubang pohon. Kembali ke dunia nyata Anda. Nama film ini adalah Alice in the Fairyland. Sampai jumpa di semester berikutnya.